Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menyimak sebagai sebuah proses, sebagai sebuah alat, sebagai sebuah keterampilan, dan sebagai sebuah seni. Keterampilan menyimak sangat berperan di dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Kemampuan menyimak masing-masing orang mempunyai perbedaan baik psikologis, sosiologis maupun pendidikannya. Subiantoro pada tahun 2003 menyatakan mendengar adalah peristiwa tertangkapnya bunyi, rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Jadi inti dari mendengar itu, menyimak itu adalah sadar. Tarigan menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Logan, ada menyimak itu mempunyai beberapa fungsi, beberapa hakikat. Yang pertama, menyimak sebagai alat. Menyimak dapat dikatakan sebagai alat karena menyimak seseorang dapat mendengar bunyi-bunyi yang dikenalnya dan melalui pengalamannya ia akan menduga makna dan secara terus-menerus akan menuntutnya untuk memperoleh dan mempelajari makna dan maksudnya dan menjadikannya sebagai sumber reaksi, interpretasi, dan pengetahuan. Jadi kalau kita menjadikan menyimak sebagai alat untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan baru. Jadi di dalam sistem tubuh manusia itu seperti ada input prosesor atau input device atau input tool, kemudian prosesor tool dan output tool. Di dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan, menyimak dan membaca itu adalah salah satu alat atau tool atau perangkat untuk mendapatkan, menyimpan atau merekam ilmu-ilmu yang baru atau pengetahuan baru. Jadi menyimak bisa kita jadikan sebagai alat atau tool atau perangkat. Yang kedua, menyimak juga bisa kita jadikan sebagai keterampilan. Keterampilan apa di dalam menyimak itu adalah keterampilan berkomunikasi. Ada orang yang ketika menyimak itu tidak mau, tapi ketika berbicara harus dan minta untuk disimak. Ini banyak yang seperti ini, dan ini biasanya orangnya mudah tersinggung gitu. Tapi kita tidak akan bahas orangnya. Menyimak sebagai keterampilan berkomunikasi melibatkan keterampilan aural maupun oral yang disebut sebagai fenomena dua tahap. Mendengar dan menyimak tidak identik. Mendengar dan menginterpretasi itu dalam proses menyeluruh dikatakan sebagai asimilasi aural. Itu yang kedua. Jadi keterampilan menyimak ini sangat perlu untuk kemampuan berkomunikasi. Menyimak itu mendapatkan informasi, kemudian memproses informasi, merespon informasi, kemudian menjadikan tutur kata yang kita sampaikan di dalam berkomunikasi itu lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audien atau oleh orang lain yang ingin kita komunikasi. Jadi dengan menyimak akan menjadi lebih dapat didengar kata-kata yang kita kemukakan. Kemudian yang ketiga, menyimak sebagai seni ialah ketika seseorang belajar bagaimana cara menyimak yang baik. Maka ia harus
memproses, bagaimana dia mempelajari seni-seni lain seperti musik, lukis, arsitektur, atau akting. Seni dalam menyimak itu mensyaratkan juga unsur kedisiplinan, konsentrasi, partisipasi aktif, komprehensi, dan mengandung evaluasi. Biasanya ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang juri untuk pentas seni atau juri untuk tampilan-tampilan seni seperti baca puisi, yang memerlukan kemampuan seni juga, yang dia harus menyimak, harus mendengarkan pembacaan atau musik dan lain-lain yang terkait dengan pentas itu. Dan di situ ada konsentrasi, ada kedisiplinan, ada partisipasi aktif, harus ikut terlibat, ikut merasakan, komprehensif, utuh, dan adanya evaluasi untuk mendapatkan penilaian yang objektif. Kemudian yang keempat, menyimak sebagai sebuah proses. Menyimak merupakan proses keterampilan yang rumit yang mesti dipelajari melalui suatu metode yang akhirnya menunjukkan sebuah keterampilan yang membutuhkan hati-hatian dan ketelitian atau diskrit. Menyimak itu melibatkan 4 proses di dalam proses menyimak. Yang pertama, mendengar, mengaktifkan telinga kita, membuka telinga kita, kemudian memfokuskan apa yang masuk melalui telinga, suara-suara yang masuk yang ke dalam telinga kita. Setelah kita simak di dalam melalui telinga ini ke dalam otak, kemudian kita memahami informasi yang kita peroleh melalui telinga ini, memahami. Setelah dipahami, kita evaluasi di dalam proses di dalam seluruh tubuh kita yang disebut dengan prosesor ini. Kemudian setelah itu kita melakukan respon terhadap apa yang kita dengar, kita pahami. Jadi ini adalah sebuah proses. Menyimak sebagai sebuah proses dari bagian dari berkomunikasi dengan orang lain. Menyimak sebagai sebuah respon, ini yang kelima. Respon merupakan faktor utama dalam menyimak. Tujuan utama seorang pembicara adalah untuk memperoleh respon dari pendengar. Sebaliknya, bagi penyimak untuk dapat memberikan respon secara efektif, maka ia mesti memiliki organ panca indera yang baik, interest atau minat di samping perhatian. Dan ini yang paling mendasar. Beberapa kemampuan untuk menginterpretasi pesan dan kemampuan untuk mengubah hubungan. Nah, ini sebagai sebuah respon. Orang itu melihat orang lain biasanya melalui bagaimana dia cara menyimak apa yang kita sampaikan. Seorang yang penyimak yang baik, seorang yang memiliki kemampuan menyimak yang baik, dia akan benar-benar memahami, dia akan benar-benar perhatian, benar-benar melakukan respon terhadap apa yang diucapkan orang lain terhadap dirinya, dan kemudian melakukan respon balik. Ini disinilah posisi menyimak sebagai sebuah respon itu benar-benar memiliki peranan yang penting. Kemudian yang keenam, menyimak sebagai pengalaman kreatif. Menyimak sebagai pengalaman kreatif itu lebih tinggi daripada bentuk menyimak yang lain. Menyimak semacam ini membutuhkan keterlibatan yang menyeluruh yang dijalani dengan senang hati. Menyimak adalah proses yang kompleks dan harus dianggap sebagai keterampilan tersendiri. Artinya menyimak adalah suatu keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena menyimak itu menyangkut sikap, ingatan, persepsi, kemampuan membedakan, intelijensi, perhatian, motivasi, emosi yang harus dilaksanakan secara integral dalam tindakan yang optimal pada saat penyimakan berlangsung.
Jadi sekaligus dalam satu waktu semua hal tadi, sikap, ingatan, persepsi, kemampuan membedakan, intelijensi, perhatian, motivasi, dan emosi harus bersama-sama diaktifkan. Menyimak yang memadai merupakan basis kemampuan berbicara yang sangat penting dan juga merupakan dasar untuk keberhasilan kemampuan membaca dan menulis. Jadi kalau menyimaknya baik, biasanya bicaranya juga baik. Kita juga tahu, mohon maaf, banyak orang yang karena tidak bisa mendengar, maka dia kemudian tidak bisa berbicara. Jadi dari sini lalu masuk ke otak, proses, kemudian keluar melalui lisan. Kegiatan ini penting untuk dikuasai. Kegiatan menyimak ini penting untuk dijadikan sebagai sebuah kemampuan, sebagai sebuah keterampilan. Karena menyimak itu mempunyai posisi yang sangat sentral di dalam hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan apa yang menjadi fokus kita di dalam komunikasi. Mungkin itu dulu sore ini materi yang akan kita sampaikan. Intinya bahwa dalam menyimak itu bisa berfungsi sebagai alat, sebagai proses, sebagai keterampilan, sebagai seni. Menyimak sebagai sebuah seni, dan ini sangat menentukan keterampilan menyimak, maksud saya sangat menentukan bagaimana hidup kita di dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang banyak, dan dengan golongan manusia yang lainnya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.